Shalom teman-teman. Welcome to Hopkis. Teman-teman, sebelum beribadah kita berdoa dulu ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan kasih-Mu di sepanjang minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah. Kami undang Roh Kudus untuk hadir di ibadah ini. Berkati Kak Nelly yang sampaikan firman, biarlah firman disampaikan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang saat ini sedang melayani, dan juga berkati anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu, dan ampunkanlah segala dosa-dosa kami, baik perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Nah, doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang cantik-cantik, mana angkat tangannya? Yang ganteng-ganteng, angkat tangannya. Yang pintar-pintar memuji Tuhan, tepuk tangannya. Haleluya. Apa kabarnya? Bersama Yesus, aku dahsyat, ajaib, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Saya Kakak Trisha bersama Kakak Michelle, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Adik-adik, siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Angkat tangannya, tepuk tangannya. Haleluya. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita katakan bukan kuat, bukan gagah. Pakai gayanya ya. Haleluya. Yes, anak-anak Hopkins, bukan kuat, bukan gagah, tapi roh Tuhan. Haleluya. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh rohku, kata. Sekali lagi. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu singkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh rohku. Sekali lagi, bukan kuat, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh rohku, kata. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh rohku, kata. Oleh rohku, kata Tuhan. Oleh rohku, kata Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Masih siap memuji Tuhan? Masih mau memuji Tuhan? Yes. Haleluya. Saat ini kita angkat pujian, kita katakan Yesus itulah satu-satunya. Haleluya. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Buat gayanya ya adik-adik di rumah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahku besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahku besar di surga. Yesus itulah satu
Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu Hope Kids yang ada di tempat ini, bahkan yang ada berkumpul di rumah mereka masing-masing Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu melawat setiap kami, untuk kami tetap rindu beribadah kepada Tuhan. Taruhkan di hati setiap anak-anak-Mu Tuhan, adik-adik sekolah minggu Hope Kids, hati yang mencintai Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, hati yang rindu beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau menjamah mereka semuanya, melawat mereka Tuhan, sehingga dari dini mereka boleh dididik mencintai dan mengasihi Tuhan. Saat ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu hadir tengah-tengah hidup kami Yesus. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapkan hatimu, kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan Roh Kudus Kau hadir di sini. Terima kasih Bapa. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hatiku Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Kudus. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu Bapa, anak-anak sekolah minggu Hope Kids Tuhan. Engkau lawat setiap kami Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kami buka hati kami Tuhan.
hati. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Kau Tuhan. Anak-anak yang mencintai Tuhan. Anak-anak yang mengasihi Kau Tuhan. Biarlah hidup mereka menyenangkan hati-Mu Yesus. Mereka boleh dibawa Tuhan untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, terus sembah Tuhan. Biarlah hatimu semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, sehingga engkau akan bertumbuh menjadi laskar-laskar Kristus. Engkau hebat, dahsyat, dan ajaib perkara Tuhan dalam hidupmu. Kelak engkau akan bertumbuh menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa untuk memberitakan nama Tuhan dimanapun kau berada. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita katakan, kubuka hatiku Tuhan untuk menyembah-Mu ya Yesus. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Untuk adik-adik sekolah minggu, semuanya siap untuk memuji Tuhan, semuanya siap untuk menyembah Tuhan, dan saat ini semuanya pun pasti siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kami serahkan untuk firman Tuhan. Salam adik-adik sekolah minggu. Sekarang Kak Nelly akan menyampaikan sharing cerita tentang Alkitab. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Ayo adik-adik sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh bersyukur Bapa, buat saat ini kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus kuasai setiap hati kami, buat kami mengerti firman-Mu dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari adik-adik sekolah minggu yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, pada hari ini Kak Nelly akan menyampaikan sharing firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tokoh yang ada di Alkitab. Nah ada seorang murid Tuhan Yesus. Sewaktu Tuhan Yesus ditangkap, dia sangat ketakutan adik-adik. Tapi dia mau melihat bagaimana Tuhan Yesus itu ditangkap. Dia mau mendekat kepada Tuhan Yesus. Dia lihat bagaimana Tuhan Yesus itu ditangkap. Namun ada orang yang mendekati dia. Dan dia berkata kepada murid Tuhan Yesus ini, "Kamu orang-orangnya juga kan? Kamu pasti muridnya kan?" Tapi murid Tuhan Yesus ini ketakutan. Dan dia berkata,
bukan, aku nggak kenal sama dia. Kemudian dia mundur adik-adik karena dia takut ditanya. Dia mundur lagi, dia menjauh. Dia duduk lagi di situ. Tiba-tiba ada lagi orang datang. Dan dia berkata, iya, aku pernah lihat kamu. Kamu pernah ikut dia. Murid Tuhan Yesus ini tambah takut. Tambah ketakutan. Kemudian dia bilang, tidak, aku tidak kenal dia. Kemudian dia mundur lagi adik-adik, tambah jauh lagi. Berharap tidak ada yang mengenal dia. Tapi tetap aja ada orang yang datang mendekati murid Tuhan Yesus ini dan bertanya, iya aku yakin kamu pengikutnya. Kamu pasti pengikutnya, muridnya. Kemudian murid Tuhan Yesus ini tambah takut dan dia berkata, tidak, aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal sama sekali. Kemudian dia pergi. Ayo, siapa yang tahu siapa nama murid Tuhan Yesus ini? Ya, namanya adalah Petrus. Petrus ini sangat ketakutan dan dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Iya benar. Kemudian ada satu lagi murid Tuhan Yesus. Waktu murid-murid yang lain menyampaikan kabar bahwa Yesus telah bangkit, dia berkata, sebelum aku melihat lubang bekas paku dan aku mencucukkan tanganku ke lubang bekas tombaknya, aku tidak percaya. Kemudian Yesus setelah dia bangkit, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Kemudian dia mendatangi murid yang satu ini yang tidak percaya, yang ragu-ragu. Dan dia berkata, kenapa kamu gak percaya? Berbahagialah yang percaya walaupun tidak melihat. Ayo, siapa nama murid Tuhan Yesus yang tidak percaya Tuhan Yesus bangkit? Ya, namanya Thomas. Kemudian ada satu lagi yang terakhir. Nah, ini adalah rasul. Ya, rasul walaupun dia bukan salah satu murid Tuhan Yesus, tapi dia rasul yang pelayanannya juga besar. Dulu dia sebelum bertobat, sebelum terima Roh Kudus, dia itu menganiaya pengikut yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun setelah dia dijamah oleh Roh Kudus, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan dia menyampaikan Injil firman Tuhan sampai jauh. Namanya Rasul Paulus. Ya benar, dulu sebelum dia bertobat namanya Saulus. Tapi setelah dia percaya terima Tuhan Yesus, namanya berubah jadi Paulus. Nah, dari 3 orang tokoh di Alkitab ini kita bisa melihat bagaimana perubahan yang terjadi apabila kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, kakak mau tanya sama adik-adik sekolah minggu, siapa yang mau hidupnya dipenuhi Roh Kudus? Ayo lambaikan tangan. Semua mau. Semua mau, kakak juga mau hidup kakak dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi adik-adik, kalau hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, seperti Petrus yang tadinya takut, berubah jadi berani. Dia berani bersaksi. Waktu Roh Kudus datang, waktu Roh Kudus menjamah murid-murid Tuhan Yesus, Petrus bersaksi dan 3.000 orang bertobat. Yang tadinya menyangkal Yesus, menjadi saksi Yesus yang luar biasa. Yang tadinya Thomas ragu-ragu, jadi berani menyampaikan Injil. Sampai mati dia berani. Yang tadinya Saulus menganiaya jemaat pengikut Yesus, berganti menjadi dia sendiri mengikut Yesus dan memberitakan Injil. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Hidup kita juga bisa berubah kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Di kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi hidup kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus dan hidup kita diubah menjadi lebih baik dipakai oleh Tuhan. Sebentar lagi kita mau ujian naik kelas.
udah pada takut. Aduh, bagaimana ini mau ujian naik kelas? Nanti bagaimana kalau nilainya tidak bagus? Tapi ingat, ada Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan. Kita akan dihiburkan, dikuatkan. Waktu kita belajar, kita berdoa, nanti waktu ujian, waktu kita mengerjakan soal, Roh Kudus itu mengingatkan kita apa yang sudah kita pelajari yang kemarin. Sehingga kita bisa menjawab soal-soal dengan baik dan kita naik kelas. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Jadi adik-adik, kakak mau sampaikan bahwa penting sekali hidup kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kita nggak mampu menjalani hidup kita. Waktu kita sedih, mungkin ada yang keluarganya sedang sakit atau orang tuanya sedang sakit, kita sedih. Tapi waktu kita berdoa, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, yang tadinya kita sedih, kita dihibur. Waktu kita dihibur, kita berharap kepada Tuhan, kita berdoa, mujizat terjadi. Saudara kita atau keluarga kita atau orang tua kita yang sedang sakit, pasti akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, penting sekali hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Kakak mau berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu yang ada di tempat ini yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kakak rindu setiap adik-adik sekolah minggu dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari adik-adik, ayo lambaikan tangannya. Kita mau tutup bahan sharing ini. Kakak mau doakan adik-adik semua. Angkat kedua tanganmu adik-adik. Kakak mau berdoa, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, ketika kami menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus sudah dimateraikan dalam hati kami. Kami berdoa pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus memenuhi setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak sudah berdoa dan kakak percaya waktu kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada adik-adik semua. Jadi adik-adik tetap kuat, tetap teguh, berharap sama Tuhan, Roh Kudus yang akan melindungi, menjaga, dan memelihara hidup adik-adik semua. Kakak mau berdoa, kita tutup bahan sharing ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini di mana kami sudah mendengar firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang senantiasa menjaga setiap anak-anak sekolah minggu. Tuhan, berkati setiap anak-anak sekolah minggu kami. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah Tuhan, melalui firman yang sudah ditabur ini, setiap anak-anak sekolah minggu mempunyai kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Biarlah Tuhan Engkau pakai setiap anak-anak sekolah minggu untuk menjadi saksi-Mu dan menceritakan kemuliaan Tuhan. Berkati orang tua, berkati keluarga mereka, berkati pendidikan mereka, sekolah mereka Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tadi ini kena loh. Gak apa-apa, bisa diulang lagi. Baik adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu ke surga. Terimalah berkat, segala berkat anugerah, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan yang permai. Mari kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.
teman-teman, ayat hafalan kita pada hari ini adalah Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Jangan lupa dihafal ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.